membatalkan. Nah, kemudian wa aslul imani dan pokoknya iman, wa aslu dan pokok al imani iman, pokoknya iman. Jadi iman ini apa sih? Kok dikatakan iman? Pertama, hakikonya iman ya. Orang dikatakan beriman itu apa? Nah, orang dikatakan beriman itu ketika bahwa at-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillah wa antu min billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Dan ketika seseorang itu beriman, maka dia itu akan membenarkan sesuatu apa-apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga beriman termasuk yang datang daripada Nabi, bahwa Nabi memerintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada tauhid. Kemudian untuk beriman yaitu kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa bil qadri khairi wa syarri dan qada Allah yang baik dan jelek. Nah, kemudian dijelaskan pertama, termasuk bagaimana caranya kita itu membenarkan dengan apa yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya kita beriman itu gimana? Kemudian dijelaskan anta kita anna wa ta'ala mawjud, anta kita hendaknya kamu meyakini tak kita anna wa ta'ala kepada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maujudun itu ada, bahwa yang pertama kita harus meyakini ketika seseorang itu memang benar-benar beriman atau membenarkan dengan apa yang datang daripada Nabi. Dia itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Tuhan itu ada, Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, kemudian maksudnya ada di sini maujud. Allah itu wujud, kan sifatnya Allah itu termasuk wujud. Ai mustawiril wujud la akhirahu, yaitu Allah itu selalu ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada akhirnya, untuk tidak adanya. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, maka semua alam semesta ini tidak akan ada. Karena semua ini atas ciptaan Allah. Contoh gampangan nih, lek wong liberal yang ngomongin tidak ada Tuhan. Gampangan ini jam ya, jam misalnya ono wong ngomong ini jam ono nang omaku iki, apa molo-molo ono sing noto sampai apa molo-molo ono sing ngisi baterainya main ngono, dan sesuai diletakkan pada tempatnya. Mari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai kabeh iku langsung ada, ono. Tidak ada yang menyusun jam iku, gak ono sing gawe jam iku. Gak ono sing ya. Iku kira-kira wong lek misale wong ngomong ngono ya apa wong. Kira-kira harus apa ndak ya? Gak ya. Mau dhek ngomong misale iki mau foto iki mau ono dhewe. Gak ono sing masang, gak ono sing becakno kabeh. Gak ono sing ngem aku. Iku kira-kira wong iki apa iku? Males ya. Nah, iki justru alam semesta dikatakan langsung ada tanpa adanya pencipta. Justru alam semesta sebesar ini dengan gunung dihamparkan, dengan sungai, danau, dengan
dengan ditata sebagus mungkin, hartanya tidak ada pencipta. Yo luwih anu maneh ya, luwih edan maneh ya. Dan oleh karena itu para nabi itu diutus, semua para nabi diutus untuk mengajarkan tauhid, keesaan, yaitu keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang nih terus mari gitu. Wa anna ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hu iku Allah Subhanahu wa taala ya. Hu Allah taala yang maha tinggi, taala iku yang maha tinggi. Wahidun, satu esa. Allah itu satu esa. La syarika lahu, tidak ada syarika, tidak ada bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada yang menemani, tidak ada yang menemani kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mathila, dan tidak ada perumpamaan. Wala mathila lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syabiha, dan tidak ada keserupaan. Lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi, tidak ada kamitslihi, semisal perumpamaannya Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu apapun. Fahuwa, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar. As-Sami' mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang esa, maha satu, tidak berbilang di dalam zatnya dan sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan adapun dalilnya sebagaimana di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu maha esa, yaitu wahid fi dzat, satu di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa wahid fi sifati, dan satu di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wa wahid fi af'ali, dan satu di dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kekuatan makhluk siapapun yang bisa seperti Allah Subhanahu wa taala, yang serupa dengan Allah itu tidak ada. Intinya ngono ya. Terus mari gitu, al-mathil ya. Ono kata-kata al-mathil ya. Ya betul ya. Iya, ono ya. Wala mithla iku. Iya ono. Masuk kan ono iki. Iki wala mithla lahu. Ya wala mithla iku, tadi tidak ada seorang pun yang bisa sama di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya makhluk ini bisa seperti Allah tidak ada. Dan tidak ada juga yang seseorang itu mempunyai kemampuan sebagaimana kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Sama sekali tidak ada.
bahkan tidak ada juga yang menyamai, atau tidak juga yang berserupa, syai'un, sesuatu pun tidak ada. Jadi ngono ya. Wa huwas samiul basir, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha maha mendengar dan maha melihat, walaupun di dalam kegelapan malam apapun, walaupun ditutup bagaimanapun, tetap Allah Subhanahu wa taala akan tahu. Wallahu alam ya. Ade dijelasno masalah tauhid iki tuh. Pokok inti itu ya. Ya pokok paham ya.